Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita memasuki sebuah percakapan yang sangat mendalam antara Nikodemus dan Yesus Kristus. Percakapan ini tidak terjadi di tengah keramaian, tetapi dalam suasana yang sunyi. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Malam itu bukan hanya menunjuk pada waktu, tetapi juga melambangkan keadaan batin seseorang yang masih berada dalam pencarian, masih berada di antara terang dan gelap, antara iman dan keraguan. Saudara-saudari, Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin rohani bangsa Yahudi. Ia termasuk orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Taurat dan dihormati dalam masyarakat. Kedudukannya tinggi dan pengaruhnya besar. Namun justru di balik semua itu kita melihat sesuatu yang sangat manusiawi. Ia tetap seorang pencari. Ia tidak menutup hatinya terhadap kenyataan bahwa di dalam diri Yesus ada sesuatu yang berasal dari Allah. Ia berkata dengan jujur bahwa tidak seorang pun dapat melakukan tanda-tanda yang dilakukan Yesus jika Allah tidak menyertainya. Saudara-saudari, pengakuan ini menunjukkan bahwa Nikodemus adalah seorang yang tulus. Ia datang bukan untuk berdebat, bukan untuk menjebak, tetapi untuk mencari kebenaran. Namun kita juga melihat sisi lain dari dirinya. Ia datang pada malam hari, mungkin karena takut terhadap pandangan orang lain. Ia adalah seorang pemimpin agama. Jika orang-orang mengetahui bahwa ia datang kepada Yesus, reputasinya bisa dipertanyakan. Maka ia datang dengan diam-diam di tengah malam. Di sini kita bisa melihat gambaran diri kita sendiri. Banyak dari kita percaya kepada Tuhan, mengakui karyanya dalam hidup kita. Tapi seringkali iman itu masih disertai keraguan atau rasa takut. Kita ingin mengikuti Tuhan, tetapi masih memikirkan apa kata orang lain. Kita ingin hidup dalam terang iman, tetapi kadang masih bersembunyi dalam malam kenyamanan kita sendiri. Saudara-saudari, ketika Nikodemus berbicara dengan Yesus, percakapan mereka segera bergerak ke arah yang sangat dalam. Yesus tidak hanya berbicara tentang hal-hal lahiriah, tetapi juga tentang kehidupan baru. Ia mengatakan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah. Kata-kata ini tentu membingungkan Nikodemus. Ia berpikir secara harafiah, bagaimana mungkin seseorang yang sudah dewasa dapat dilahirkan kembali? Apakah ia harus masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Pertanyaan ini menunjukkan cara berpikir yang masih sangat manusiawi dan konkret. Nikodemus memahami kelahiran hanya dalam arti fisik. Namun Yesus mengajak dia untuk melihat sesuatu yang lebih dalam.
Yesus berbicara tentang kelahiran dari atas, kelahiran dari air dan roh. Saudara-saudari, Yesus membawa Nikodemus dari dunia yang hanya dapat dilihat oleh mata menuju dunia yang hanya dapat dipahami dengan iman. Ketika Nikodemus berbicara tentang daging, Yesus berbicara tentang roh. Ketika Nikodemus memikirkan hal-hal yang lahiriah, Yesus mengarahkan pandangannya kepada realitas surgawi. Namun Yesus tidak memaksa Nikodemus. Ia memahami keterbatasan manusia. Ia tahu bahwa Nikodemus merasa heran dan bingung. Karena itu Yesus menggunakan sebuah gambaran yang sangat sederhana, yakni angin. Angin tidak dapat kita lihat, tetapi kita merasakan kehadirannya. Kita mendengar suaranya dan melihat akibatnya ketika daun-daun bergerak atau pohon bergoyang. Kita tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana ia pergi. Demikianlah kehidupan yang lahir dari roh. Roh Allah bekerja dalam cara yang seringkali tidak kita pahami sepenuhnya, tetapi kita dapat melihat buahnya dalam kehidupan manusia yang berubah. Dalam terang iman gereja, kelahiran baru dari air dan roh ini menunjuk pada sakramen baptis. Melalui baptisan, manusia menerima kehidupan baru. Air baptis menjadi tanda nyata bahwa kita dilahirkan kembali ke dalam hidup ilahi. Sebagaimana seorang bayi lahir dari rahim ibunya, demikian pula orang beriman dilahirkan kembali melalui air dan Roh Kudus ke dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari, kehidupan baru ini bukan sekedar perubahan lahiriah, tetapi pembaruan batin yang mendalam. Orang yang dilahirkan dari roh mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia belajar memandang segala sesuatu dalam terang Allah, bukan hanya dalam ukuran dunia. Karena itu iman bukan sekedar pengetahuan tentang hukum atau aturan. Iman adalah hubungan hidup dengan Allah yang mengubah hati manusia. Inilah perjalanan yang sedang dialami Nikodemus. Ia datang dalam kegelapan malam, tetapi percakapan dengan Yesus membuka pintu menuju terang. Saudara-saudari, kisah Nikodemus mengingatkan kita bahwa iman seringkali adalah sebuah perjalanan. Kita semua pernah berada dalam malam, saat-saat kebingungan, keraguan, atau ketakutan. Namun Tuhan tidak menolak kita. Ia mengundang kita untuk melangkah lebih jauh, membuka hati terhadap karya Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Jika kita berani membuka diri, Roh Allah akan bekerja dalam hidup kita secara perlahan tetapi nyata. Ia akan mengubah cara kita berpikir, cara kita memandang orang lain, dan cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi hidup hanya menurut cara lama, tetapi sebagai manusia baru yang lahir dari roh. Maka seperti Nikodemus, kita pun diundang untuk datang kepada Yesus dengan hati yang jujur, dengan kerinduan untuk mencari kebenaran. Dan ketika kita membuka hati, Tuhan akan menuntun kita keluar dari kegelapan menuju terang kehidupan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati